Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat? Tetap semangat meskipun pembelajaran kita laksanakan secara daring, tetapi kalian harus tetap fokus, tetap konsentrasi agar kita bisa mengambil manfaat dari materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu fungsi kuadrat, tetapi dikhususkan pada KD 3.4, yang mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh daring dengan cara menyimak video atau PDF. Kalian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat Fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi Fx. Secara gampangnya, dari materi ini kalian akan dapat menentukan kira-kira bagaimana karakteristik grafik jika nilai koefisien dari X kuadrat itu bernilai positif atau lebih dari 0, dan bagaimana karakteristik grafik jika koefisien dari X kuadrat atau A-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Oleh karena itu, kita akan mencoba menyelidiki dengan cara menggambar grafiknya dengan menggunakan tabel. Sebagai contoh, gambarlah grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dengan daerah asal negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. X-nya anggota bilangan real. Jadi kita harus membuat tabelnya dulu. Daerah asalnya kita masukkan ke X, kemudian disubstitusikan ke X yang ada pada rumus fungsi Fx-nya. Sehingga diperoleh nilai Fx ada pada baris yang paling bawah. Nah, nanti nilai X dan nilai Fx akan dipasangkan sehingga dapat ditemukan titik-titik koordinat yang nanti akan dilalui oleh grafik. Nah, ini titik-titik yang sudah ditemukan, yaitu nilai X dan Fx-nya, yang nanti akan menjadi titik-titik koordinat pada grafik tersebut. Nah, sekarang coba digambar di bukunya masing-masing. Kira-kira grafik yang ditemukan bagaimana? Nanti bisa dicocokkan dengan grafik yang ada di video ini. Jangan langsung dicontoh, tetapi dikerjakan dulu. Yang sudah bisa langsung dicocokkan, yang belum bisa dilanjutkan dulu baru dicocokkan. Nah, kira-kira grafiknya yang terjadi adalah seperti ini. Bisa diamati kira-kira ciri khas dari grafik ini bagaimana. Nah, sebagai pembeda, kita coba menggambar grafik dengan fungsi kuadrat yang lain. Nah, misalkan kita gambar grafik fungsi Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 4X ditambah 12, tetapi menggunakan unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi kuadrat. Masih ingat kan apa saja unsur-unsur grafik fungsi kuadrat? Kalau sudah lupa, kita lihat paparan materinya.
Jika di dalam grafik, unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa, yaitu ada pembuat nol fungsi, ada sumbu simetri, ada nilai minimum, ada titik balik minimum. Kita lihat. Kemudian kalau grafiknya seperti ini, sebenarnya sama saja. Yang berbeda itu hanya titik baliknya. Kalau grafiknya terbuka ke atas, titik baliknya minimum. Kalau grafiknya terbuka ke bawah seperti ini, titik baliknya maksimum. Titik balik itu maksudnya garis lengkung, kembalinya grafik itu di titik itu. Itu maksudnya. Kemudian kita bahas satu persatu. Nah, di situ ada pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu nanti adalah suatu nilai X. Suatu nilai X yang nantinya akan membuat fungsi kuadrat itu bernilai 0. Yang nantinya jika digambar fungsi kuadrat itu tadi, grafiknya akan memotong sumbu X. Bisa jadi di 2 titik atau di 1 titik atau bahkan tidak memotong. Nanti kalau yang tidak memotong atau menyinggung, hanya menyinggung saja, itu dibahas di pokok bahasan yang lain. Berikutnya adalah yang ketiga, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik, maka X-nya itu adalah pembuat nol fungsi. Berikutnya adalah persamaan sumbu simetri. Kita sudah tahu sumbu simetri itu yang bagaimana. Sumbu simetri itu sudah pernah kita pelajari, di SD sudah pernah, di kelas 7 juga sudah ada. Maka kita langsung saja. Persamaan sumbu simetri itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan seperti nomor 2, juga bisa dicari dengan persamaan atau rumus seperti nomor 3, yaitu negatif B kuadrat per 2A, mana B-nya itu adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Berikutnya adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai maksimum atau minimum ini bisa ditentukan dengan rumus, yaitu negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Karena nilai minimum ini terletak di sumbu Y, maka nilai maksimum atau minimum itu rumusnya adalah Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Berikutnya adalah koordinat titik balik maksimum atau minimum. Nah, ini ditentukan dengan rumus, karena titik koordinat maka harus ada X yang tadi bisa dicari dengan menggunakan negatif B kuadrat per 2A. Kemudian Y-nya negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, ini akan menjadi titik koordinat, yaitu titik balik maksimum atau minimum dari grafik tersebut. Nah, apabila kita sudah paham, nah kita bisa mengerjakan contoh yang kedua, yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 4x ditambah 12. Langkah yang pertama, kita cari dulu titik potong grafik dengan sumbu x. Sumbu y tidak usah kita cari. Grafik memotong sumbu X, maka Y-nya itu harus sama dengan 0. Y-nya itu yang mana? Y-nya itu ya sama dengan Fx itu tadi.
setelah dicari dengan menggunakan cara memfaktorkan, maka diperoleh X-nya itu sama dengan negatif 6 atau X-nya sama dengan 2. Dengan demikian, grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik, yaitu negatif 6,0 dan 2,0. Langkah yang kedua, kita mencari titik balik maksimumnya. Kita mencari titik balik maksimumnya atau mencari titik balik minimumnya. Karena kita mencari karakteristik, maka kita cari titik balik maksimum atau minimumnya. Fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 4x ditambah 12 itu memiliki nilai A sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 12. Maka koordinat titik baliknya bisa dicari dengan menggunakan rumus, yaitu negatif B per 2A, dan seterusnya akan menghasilkan negatif 2, kemudian nilai X yang sudah ditemukan dimasukkan ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi grafik fungsinya memiliki titik balik maksimum, yaitu negatif 2,16. Kemudian agar grafiknya terlihat lebih halus, maka kita cari beberapa titik bantunya, yaitu X. Saya menuliskan atau cukup negatif 7, negatif 5, negatif 4, sampai 3 itu. Kemudian dimasukkan ke fungsi kuadratnya, yang akan diperoleh fx-nya negatif 9, 7, dan seterusnya itu. Ya, nanti itu akan menjadi titik-titik pada bidang koordinatnya, sehingga titik itu akan dilalui oleh garis fungsi kuadratnya atau kurva fungsi kuadratnya itu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Sketsa grafiknya seperti ini. Bagaimana dengan punya kalian? Apakah sama? Kalau sama, alhamdulillah, berarti kalian sudah betul. Tapi kalau tidak sama, mungkin kita dicari dulu kira-kira yang salah yang mana, kemudian kita perbaiki. Itu ya. Berikutnya, kira-kira dari dua grafik tadi itu apa yang dapat disimpulkan? Apa karakteristik grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari koefisien E kuadrat atau nilai A-nya? Kira-kira apa? Nah, ini kesimpulannya. Nah, jadi karakteristik grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari koefisien X kuadrat itu ada 2. Grafiknya terbuka ke atas jika nilai A atau koefisien X kuadratnya bernilai lebih dari 0. Akan terbuka ke atas jika nilai A-nya atau koefisien E kuadratnya lebih dari 0, yaitu positif. Maka fungsi f-nya memiliki nilai minimum. Nah, bedanya dengan grafik yang kedua tadi, grafiknya terbuka ke bawah. Nah, kita sudah melihat ternyata fungsi kuadratnya, koefisien dari X kuadratnya bernilai negatif, yaitu negatif 1. Jadi bisa disimpulkan kalau A-nya itu negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jadi fungsi f-nya memiliki nilai maksimum. Ya. Nah, ini ada 3 soal, silakan dikerjakan, digambar kira-kira apakah sudah sesuai dengan kesimpulan yang sudah kita buat tadi.
Yang terakhir, apabila ada yang ditanyakan silakan japri saya atau di WA group juga boleh atau video call. Yang paling penting tetap menjaga kesehatan, hindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, semoga sukses. Dan yang paling akhir adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.